Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan musola atau langgar di Kabupaten Purwokerto itu meskipun dalam bentuk yang masih sederhana, tetapi pada waktu itu tetap disebut sebagai Masjid Kabupaten Purwokerto. Jadi dikatakan sebagai Masjid Kabupaten. Nah, penyebutan Masjid Kabupaten Purwokerto itu karena pada tahun-tahun sebelum Raden Wiratmaja memanfaatkan uang kas masjid. Nah, itu berarti memang sudah ada masjid tetapi masih bentuknya sederhana. Sehingga kalau kita melihat sejarah Masjid Purwokerto, maka paling tidak ada dua periode. Yaitu periode pertama, yaitu tahun 1832 sampai 1910, itu periode yang menyatakan bahwa itulah yang disebut periode Masjid Kabupaten Purwokerto. Nah, setelah dibangun tahun 1910, itulah yang disebut sebagai Masjid Agung Baitus Salam. Jadi memang beda namanya. Nah, karena ini tanah wakaf, maka pernah menjadi persoalan. Jadi pada dekade tahun ketika zaman Bupati Marjoko dulu memang terjadi persoalan mengenai keberadaan tanah wakaf itu. Ya, jadi dulu sempat terjadi perebutan ya antara pengurus masjid dengan mungkin Departemen Agama gitu ya. Jadi ada yang merasa berhak terhadap Masjid Purwokerto itu. Jadi memang karena dulu berawal dari tanah wakaf. Nah, jadi pada periode 1832 sampai 1910 itu disebut periode Masjid Kabupaten Purwokerto. Ya, meskipun mungkin dalam bentuk yang sederhana, mungkin dalam bentuk langgar atau musola, karena pada waktu itu tentu saja belum mengalami peluasan dari area masjid itu, dan belum dibangun mungkin lebih menggunakan bahan-bahan bangunan yang permanen gitu ya. Nah, jadi periode ini meskipun kelihatannya masih sederhana, ternyata kas Masjid Purwokerto pada dekade tahun 1890-an itu kelihatannya kasnya cukup besar. Nah, sementara keberadaan masjid itu memang uang kasnya itu dipegang oleh Raden Wiratmaja. Nah, sementara masyarakat Purwokerto ini adalah masyarakat yang sifatnya konsumerismenya tinggi, ya. Jadi mereka selalu boros gitu ya. Nah, karena boros inilah yang kemudian nanti Patih Wiratmaja dengan terpaksa menggunakan uang kas Masjid Purwokerto ini dan juga nanti dengan uang pribadi untuk membantu ya masyarakat Purwokerto itu. Nah, jadi Masjid Kabupaten Purwokerto ini dikatakan sebagai periode sebelum pembangunan pada zaman Raden Temenggung Cakranegara yang ketiga, itu tahun 1910. Nah, disebut Cakranegara III karena dia merupakan penerus dari Cakranegara yang kedua. Jadi setelah Cakranegara kedua, Kanjeng Gendayakan ini
mengundurkan diri, maka anaknya tidak menggantikan secara langsung. Ya, apalagi pada waktu itu keturunan Cakrawedana dipindahkan ke Purwokerto karena keturunan Mertadirja dipindahkan ke Banyumas. Jadi yang menjadi Bupati Purwokerto bukanlah anak langsung ya dari Cakranegara II, tetapi ya katakanlah masih adiknya. Jadi Bupati Purwokerto yang pertama dari Trah Cakrawedana adalah Cakra Saputra. Jadi masih bisa dikatakan paman dari Cakranegara ketiga. Nah, begitu pula setelah itu Cakrakusuma juga masih tergolong paman dari Cakranegara yang ketiga. Jadi pada dasarnya memang terjadi tukar-menukar ya bupati. Tetapi Bupati Banyumas adalah bupati yang tertinggi ya, karena merupakan bupati yang berada di ibu kota Karsidenan. Jadi saya kira gengsinya lebih tinggi daripada di Kabupaten Purwokerto. Ya, di samping kotanya lebih kecil ya pada waktu itu, jalan-jalannya juga belum banyak yang lebar-lebar ya, tanahnya sempit untuk ruang atau tempat tinggal bupati. Nah, sehingga memang alun-alunnya juga lebih sempit, maka hal itu menunjukkan bahwa Bupati Mertadirja yang ketiga pindah ke Banyumas berarti ia seperti mengalami kenaikan pangkat atau kedudukannya lebih tinggi karena sebagai bupati dari ibu kota Karsidenan, Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.